Dikatakan dengan travel gelap itu kan tidak terjamin asuransinya itu. Emang sih murah. Tapi keselamatannya gimana? Salam teman-teman Perpals. Kita hari ini ada di Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan. Teman-teman sudah lihat saya bersama sebelah kanan saya persis Bapak Dr. Andes Budi Setiadi. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Beliau ini Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah di sebelah kanan Pak Dirjen bersama Pak Handa Lesmana ATD-MT. Beliau ini Kasubdit Angkutan Orang antar kota Direktorat Angkutan Jalan. Bang Anda sehat Bang Anda? Alhamdulillah. Nih pembina kami ini. Pak Dirjen terima kasih kesempatannya. Ini Perpals TV sudah diterima, Bapak berkenan meluangkan waktu. Jadi alhamdulillah dari awal konten yang kami bikin Pak, yang tentang pengusaha bus dan PO, ada beberapa pertanyaan tentang regulator Pak. Nah, makanya saya pribadi sangat terima kasih sekali nih Pak Dirjen berkenan ini menerima kami untuk saya juga terima kasih diundang juga nih sama Perpals TV. Wah siap. Ngobrol sama teman-teman ngobrol di Perpals TV bisa memberikan pengetahuan tambahan kepada teman-teman Perpals TV dan masyarakat yang nonton tentang seperti apa regulasi angkutan darat di Indonesia ini. Mungkin yang pertama Pak, seperti apa sih Pak? Seperti apa yang harus dipenuhi mungkin ya? Yang harus dipenuhi kalau kita mau menjadi sebuah perusahaan operator atau seorang pelayan lah. Ya. Dari sisi regulasinya Pak Rijat, makasih Pak. Ya, sebelum menjawab itu Pak Sani ya, saya ingin bicara. Sebetulnya keberadaan pemerintah ini sebagai regulator yang selalu membuat, kemudian mengevaluasi, merevisi, dan kemudian kita juga bersama-sama dengan para operator untuk menyusun itu. Buat apa sih, gitu kan? Ya. Sebenarnya harus kita ingat sebetulnya dari sisi pemerintah, sisi swasta, operator juga, bahwa regulasi itu adalah sebuah tata kelola atau aturan dalam rangka penyelenggaraan bisnis proses dari kendaraan angkutan umum. Siap. Ini di kita ya. Ya. Jadi artinya di situ ada aspek keselamatan, di mana visi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan angkutan kan menyangkut masalah keselamatan dan keamanan. Itu harus ada. Dan ini menurut saya paling utama, yang nomor satu. Nah kemudian berikutnya adalah sisi bisnis itu sendiri. Pemerintah harus berpihak dan kita juga berterima kasih kalau ada swasta yang tertarik untuk melakukan menjadi mitra pemerintah untuk menjalankan bisnis itu, sehingga ada pergerakan yang memang itu adalah sebagai visinya pemerintah, misi pemerintah terhadap aksesibilitas dan juga konektivitinya. Kemudian berikutnya juga adalah keberlangsungan dari regulasi yang ada. Kita harapkan pihak swasta itu selain bergerak juga ada keberlangsungan, jangan sampai baru tumbuh kemudian regulasinya nggak bagus, akhirnya nggak bisa jalan lagi. Nah dari beberapa 3 aspek ini yang mungkin kita akan jabarkan, kita akan lakukan, sehingga kita harapkan begitu ada perusahaan yang kemudian akan mendirikan untuk PO bus dan sebagainya pariwisata, yang pertama ya kita lihat regulasinya seperti apa. Jadi jangan kemudian dengan keterbatasan yang ada karena memang kemudian dia punya uang atau kemudian ada keinginan atau kemudian ada mungkin pengen gitu langsung begitu saja, harus dipelajari dulu. Siap. Kita ingin melihat bagaimana juga komparasi dengan yang lain dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, kalau perusahaan itu akan mendirikan sebuah perusahaan angkutan umum atau pariwisata, yang pertama menurut saya adalah lihat peluang pasarnya seperti apa, dan kemudian lihat ekspektasi masyarakat seperti apa, dan bagaimana mungkin pemerintah di dalam regulasi itu yang harus dipenuhi. Saya sih sangat berharap bahwa semua operator yang mungkin apakah itu lama atau yang baru muncul, yang pertama harus dilihat adalah menyangkut masalah regulasi. Karena cepat atau lambat ya apa yang ada di dalam
dalam kegiatan kita untuk perusahaan-perusahaan itu, ya mau tidak mau harus sesuai. Kalaupun mungkin barangkali regulasi itu sudah tidak sesuai lagi karena memang perkembangan dinamika masyarakat, ya marilah kita sama-sama untuk dilakukan perbaikan. Siap, Itu. siap. Baik, Pak Dirjen. Artinya kalau saya mendengar dari yang Bapak sampaikan tadi itu, kompetensi itu dilihat ya Pak ya. Ya. Artinya kompetensi seseorang atau satu badan itu, Ya. apabila dia mau mengajukan apply izin untuk menjadi salah satu atau operator. Karena tidak serta-merta kan Bapak, saya kutip tadi, Bapak bilang bukan hanya dia punya modal dan dalam kondisi, dalam hal ini kan equity ya, dia bisa melakukan apa saja, terus dia bisa invest misalnya unit, terus dia mendapat izin begitu saja, tapi ternyata dia tidak mumpuni dari sisi knowledge dan segala macam. Karena ada beberapa aspek. Kalau saya juga kutip dari yang Bapak sampaikan tadi, yang saya tahu juga Pak, kita ini kan ada SMK Pak, Standar Manajemen Keselamatan, dan itu kan memang Bapak nih Harus betul-betul itu. bukan karena saya sedang dengan Pak Budi Setiadi, Ya, iya. Bapak concern banget ini sama SMK ini, yang saya tahu. Jadi ini kan yang lagi Bapak benar-benar sempurnakan dan Bapak tegaskan untuk penerapannya dan pengawasannya kalau yang saya lihat. Nah, jadi Karena SMK itu tidak hanya, kalau pemerintah kan mungkin hanya membuat NSPK-nya, norma standar produk kriteria. Sudah kita siapkan SOP-nya juga, ketentuan indikatornya apa saja. Tapi kalau kemudian operator, mungkin terutama operator yang baru, dia lebih mengutamakan kepada aspek bisnisnya, ya pasti mengabaikan keselamatan. Padahal dalam SMK ini aspek keselamatan itu menjadi nomor satu, menjadi kita utamakan. Jadi itulah yang kemudian kita sangat berharap bahwa standar manajemen keselamatan dalam rangka penyelenggaraan untuk transportasi baik umum maupun pariwisata atau kemudian akap dan sebagainya, itu yang menurut saya harus dijalankan secara betul-betul oleh pihak operator, sehingga keberlangsungannya seperti kemarin ada kecelakaan karena memang yang pertama tadi kan bicara juga Pak Sani itu menyangkut masalah kompetensi, harus kita perhatikan. Kalau perusahaan ingin sehat, jangan terima pengemudi begitu saja, minimal oleh proses. Kemudian setelah itu juga dilakukan pelatihan. Jadi harus ada kita membangun bagaimana pengemudi itu memang punya kompetensi, juga punya tanggung jawab, gitu. Jadi pada saat mungkin dia bekerja itu sesuai dengan harapan kita. Oke Pak, jadi secara keseluruhannya marwahnya lah itu Pak ya. Marwahnya itu kementerian ini selaku pemangku kebijakan dan pembina kami sebagai operator ini kan, itu marwah yang dibawa gitu ya Pak. Nah, kembali lagi seperti yang dari awal saya pertanyakan tadi, artinya ada beberapa requirement yang harus dipenuhi dari sisi legalitas. Mungkin kan begitu Pak? Betul. Ya, atau mungkin mulai dari akte pendirian dan segala macam. Ya itu nanti mungkin secara teknis saya minta Pak Handa bisa menyampaikan, sehingga masyarakat yang mungkin ingin berminat ya. Saya juga sangat berpihak karena memang sektor swasta sekarang ini kan menghidupkan juga bagaimana ekonomi masyarakat. Jadi kita juga harus mendorong sektor swasta ini bisa hidup dan sebagai mitra kita. Jadi Pak Handa, tolong sampaikan secara jelas, detail. Kalau pengusaha itu mau mendirikan sebuah perusahaan otobis ya, perusahaan angkutan untuk baik itu pariwisata maupun kemudian untuk akap dan sebagainya, apa saja yang dipenuhi. Sehingga nanti juga pihak perusahaan itu minimal dari awal itu sudah paham, dan kemudian dia akan melakukan bisnis prosesnya seperti apa, strategi seperti apa, itu bisa langsung mereka harus mulai merencanakan itu semuanya. Gitu. Ada keseimbangan lah minimal antara bisnisnya, keekonomiannya, kemudian juga keselamatannya, sama aspek pelayanan. Saya nitipkan menyangkut masalah aspek pelayanan itu kepada perusahaan-perusahaan bis itu sendiri. Oke, baik, saya sedikit menambahkan Bang Sani dan teman-teman Perpal terkait dengan apa sih yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin menjadi operator. Yang jelas seperti yang kata Pak Dirjen, yang utamanya izin dulu. Kalau tidak ada dapat izin, ya tidak mungkin dia bisa menjadi operator yang baik. Nah, izin yang paling utama itu yang pertama adalah izin, namanya izin penyelenggaraan angkutan. Nah, tentu saja itu ada syaratnya. Jadi syaratnya yang pertama ada persyaratan teknis, ada persyaratan administratif, gitu ya. Nah, mungkin kalau secara singkat, contohnya untuk persyaratan teknis ya, dia harus punya kendaraannya itu sendiri dengan sejumlah yang sudah ditentukan, dan juga punya tempat penyimpanannya. Yang jadi masalah kan gitu,
Jadi punya kendaraan tapi nggak punya tempat penyimpanan kan bermasalah gitu ya, karena tidak menjamin layak jalannya. Terus yang berikutnya lagi persyaratan teknis yang penting adalah kuota. Dia harus tahu kuotanya memenuhi atau tidak sih gitu. Kalau memang kuotanya penuh, berarti belum bisa memenuhi. Terus dia harus punya bisnis plan. Tadi udah disinggung oleh Pak Dirjen, seperti apa bisnis plannya. Dan yang terpenting terkait dengan safety adalah sistem manajemen keselamatannya. Itu pun juga harus dipenuhi. Kenapa? Karena disitulah jaminan perusahaan dalam memperhatikan keselamatan penumpangnya. Jadi kalau itu tidak dipenuhi, maka tidak dijamin penumpangnya seperti apa gitu pada saat kendaraan tersebut dioperasikan. Nah, kalau administrasinya ada beberapa surat yang harus dipenuhi. Contohnya, misalnya harus punya surat keterangan domisili. Dia harus punya surat kesanggupan, lalu juga ada pernyataan perjanjian pemilikan kendaraan, lalu dia punya, untuk dia kalau punya kendaraan baru, dia harus punya surut. Kalau dia kendaraannya bukan baru, harus ada surat bukti uji udus berkala. Dan juga ada beberapa foto kendaraannya, jadi harus ada buktinya bahwa saya punya kendaraan, ini izinnya, ini bukti fisiknya seperti apa. Itu dari segi izin penyelenggaraan angkutan. Nah, setelah itu, apabila izin penyelenggaranya sudah diperoleh, sudah diberikan, maka berikutnya dia harus mengurus terkait izin penyelenggaraan untuk masing-masing bisnya. Kan nanti punya bis tuh. Untuk sementara memang saat ini izin trayeknya itu untuk akap, dia memang menempel di masing-masing kendaraan. Jadi dia bisa punya 3 kendaraan, dia punya trayeknya masing-masing, dan itu dituangkan dalam bentuk namanya kartu pengawasan atau KPS gitu. Kalau untuk pariwisata juga sama, dia juga sama mempunyai kartu pengawasan, mungkin bedanya dia tidak ada trayeknya. Itu yang membedakan antara KPS-nya pariwisata dengan KPS-nya angkutan kota antar provinsi. Siap, makasih Pak Dirjen. Nah, sama mungkin berikutnya Pak, apa sih yang menjadi kewajiban operator tuh apabila dia sudah memiliki izin? Artinya kan kalau mematuhi regulasi seperti trayek dan entah secara, kan ada SK, terus ada KPS gitu kan Pak, dan trayek sesuai OD dan kode trayek yang kita diberikan itu, aspek-aspek lain secara administrasi khususnya Pak. Nah, mungkin juga ada yang bisa disampaikan juga itu Pak. Iya, kalau saya lihat dengan kondisi sekarang ya, saya bicara ini mungkin barangkali secara umum dulu antara akap dengan mungkin yang pariwisata. Ya. Kalau kewajiban itu yang pertama adalah, ini kewajiban dalam arti yang umum dulu ya. Pihak operator itu harus memperhatikan menyangkut masalah kondisi dari SDM-nya, SDM dari awak kendaraannya, pengemudinya. Yang berikutnya juga adalah menyangkut masalah prasarana. Kemudian juga ada menyangkut masalah sarana. Jadi kendaraan juga harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian hal yang lain, pemerintah sudah punya aturan bagaimana kewajiban dari operator untuk mobil akap katakan gitu. Harus masuk terminal, ya masuk terminal. Kemudian juga harus ada kewajiban menyangkut masalah jam istirahat pengemudi. Ya, dilakukan. Nah, kontrolnya bagaimana? Di dalam SPM tadi. Itu yang sudah kita berlakukan. Jadi di sini tentunya mungkin kita harapkan bahwa pihak operator kewajibannya yang paling utama adalah apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dan apa yang sudah dibuat sama kita ini kan sebetulnya juga menggali juga dari teman-teman Organda kan, artinya mungkin ini yang terbaik, ya marilah kita laksanakan. Biasanya itu ada ketidakkonsistenan karena melihat aspek ekonomi, wah kalau nanti kayak gini tambahan biaya dan sebagainya. Itu yang kita harapkan kalau kita ingin membuat satu ekosistem terhadap bisnis transportasi yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat kan murah, aman, nyaman, bersih, ya marilah kita jalankan bersama-sama. Tapi nanti mungkin kewajiban-kewajiban secara administrasi apa yang harus dilakukan, mungkin Pak Handa akan bisa menyampaikan supaya teman-teman operator juga paham, oh satu harus ada ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, sebagainya. Ya. Saya cuma berpesan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan SOP-nya itu, ya marilah kita jalankan sama-sama sehingga misi dan visi dari pemerintah dan juga termasuk yang lain dalam rangka penyelenggaraan untuk transportasi umum itu bisa terwujud. Saya akan menambahkan penjelasan Pak Dirjen, Bang Sani dan teman-teman Tupal, yaitu tentang kewajiban perusahaan. Tadi yang disampaikan Pak Dirjen sudah benar, nanti ada sedikit tambahan. Jadi yang pertama, tentunya kalau dia sudah turun izinnya, dia wajib melaksanakan ketentuan, itu pasti. Kedua, tadi SPM juga harus dilaksanakan. Ketiga, harus melaksanakan sistem manajemen keselamatan. Tapi
Ada banyak nih sebetulnya selain dari 3 yang utama tadi. Ini kalau di runut itu ada 25 poin. Mungkin nanti ada ininya ya di infografis saja. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bacakan ya, dari 25 itu. Salah satunya misalnya asuransi. Itu wajib, itu asuransi harus dilaksanakan. Terus juga terkait dengan pengujian kendaraan bermotornya, itu harus dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Terus sudah gitu harus memberikan bukti pembayaran kepada pengguna jasa, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang, lalu mempunyai sistem informasi, lalu senantiasa mengurus dokumen perizinannya untuk perpanjangan. Lalu ada beberapa hal lagi misalnya terkait dengan jadwal waktu perjalanan terus dipenuhi sesuai dengan peraturan atau di KPS-nya. Lalu mungkin yang terbaru itu ada logbook, Pak. Logbook ini penting terkait dengan pengemudinya. Jadi nanti pengemudi pun juga harus bisa termonitor. Dia tuh udah terlalu lama apa enggak, istirahatnya cukup atau enggak. Itulah pentingnya logbook. Nah ini kita akan menuju ke sana untuk salah satu kewajiban dari perusahaan angkutan orang ini. Makasih. Berikutnya Pak, ini agak luas dan agak dalam nih Pak. Nah, ini paling seneng saya. Yang berikutnya Luas dalam gitu kan. Jawabannya juga masih panjang. Ini lebih ke untuk masyarakat sih Pak. Untuk masyarakat. Baik calon pengguna maupun yang sudah menggunakan angkutan. Ya. Angkutan. Nah, apa sih yang membedakan gitu loh Pak? Yang membedakan masyarakat menggunakan transportasi yang berizin atau legal, dan apabila mereka menggunakan transportasi yang tidak berizin atau ilegal, Pak. Iya. Ini sangat penting sekali ya pertanyaan. Pertanyaan bagus sekali gitu ya. Karena kita bukan menjebak loh, Pak. Bukan. Karena kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena masyarakat punya hak. Biar terang gitu loh, Pak. Ya, masyarakat punya hak. Kalau menggunakan transportasi yang umum dan kemudian sudah berizin, itu tentunya mungkin ada jaminan keselamatan dari kendaraannya, dari pengemudinya. Dan berikutnya juga ada jaminan kalau kemudian terjadi sesuatu, misal mungkin kecelakaan dan sebagainya. Kita sih tidak berharap ya. Itu kan ada jaminan menyangkut masalah asuransi di asuransi jasa raja. Nah, kalau tidak berizin, itu yang kemudian tidak dijamin. Misal mungkin mobil-mobil plat hitam gelap dan sebagainya yang dikatakan dengan travel gelap itu kan tidak terjamin asuransinya itu. Karena memang yang bersangkutan kan tidak membayar IW. Ya, iuran wajib iuran kan. Wajib IW. Jadi kita harapkan juga kepada masyarakat ya sekarang harus cerdik dan pintar memilih mobil-mobil yang akan dipakai, mobil pariwisatanya. Tambahan ya, keterangan mengenai angkutan yang tidak berizin dengan berizin ya Bang Sani dan teman Perpals, ini menarik nih. Jadi kita sering kali dapat keluhan. Siapa yang mengeluh? Itu perusahaan yang berizin. Mereka merasa, Pak, kami tolong dong dilindungi karena banyak perusahaan tidak berizin itu kok masih jalan terus. Bahkan untuk yang pariwisata, Pak, ini mereka berbanding harga seperti itu. Makanya kita ada dua hal yang kita tempuh. Pertama dari segi pemberitahuan atau edukasi kepada masyarakat seperti yang dibilang Pak Dirjen, bahwa kalau mereka nekat membeli atau menggunakan angkutan umum yang tidak berizin, maka resikonya sangat banyak, ya kan? Mulai dari kendaraan yang nggak jelas, itu safety-nya kayak gimana, terus pengemudinya nggak jelas, pengusaha nggak jelas, banyak hal yang nggak jelas. Memang sih murah, tapi keselamatannya gimana? Ya sementara kan sudah banyak loh kejadian kecelakaan setelah dicek ternyata tidak berizin. Artinya apa? Tidak ada asuransi. Ya kan itulah makanya dari kita berusaha mengedukasi terus ke masyarakat untuk ayo mulai dari sekarang gunakanlah bis akap atau pariwisata yang berizin. Bahkan kita nanti akan coba buat semacam selebaran. Selebaran ini kita berikan ke seluruh travel agent atau apapun di setiap daerah, per masing-masing kota atau provinsi, ini loh yang berizin. Jadi nanti kalau masyarakat datang atau customer datang, ditunjukkan Pak mau milih yang mana, ini yang berizin. Dan ini kita nggak tanggung jawab loh, ada, jadi, tapi kami tidak tanggung jawab. Gitu. Satu list, betul, list yang untuk berizin. Semua operator yang berizin. Betul. Sebenarnya ini tinggal menegaskan kembali atau mensosialisasi. Betul. Spion nama aja Bang. Betul. Sama lagi-lagi harus mending edukasi masyarakat. Resikonya kalau tetap nekat ambil yang tidak berizin, itu ini loh, kayak gitu. Saya rasa dengan demikian pasti masyarakat akan berbondong-bondong ke yang berizin. Artinya kita akan memberi perlindungan pada yang berizin. Yang tidak berizin ya uruslah izinnya. Gitu ya. Kalau mau melayani masyarakat. Antara hak dan kewajiban. Di balik hak itu ada kewajiban. Betul. Di balik
di balik kewajiban itu adalah ada hak. Betul. Yang tersematkan kan intinya gitu, Pak. Betul. Nah, itu pendekatan pertama yang edukasi masyarakat. Pendekatan kedua, mau tidak mau nih, kita sebetulnya berat ya, tapi harus ada namanya pendekatan penegakan hukum Bang Sani dan teman-teman Perpals. Jadi sebetulnya jangan dikira kita diem saja, enggak. Kita punya perangkat hukum, aturan hukum yang memang bisa menangkap kendaraan-kendaraan yang tidak berizin, memberikan denda dan sebagainya. Dan kalau memang perlu, kita bisa loh merubah aturan tersebut menjadi lebih tegas lagi. Supaya apa? Supaya efek jerahnya menjadi. Karena selama ini mungkin yang kita laksanakan dianggap kurang ada efek jerahnya. Kita boleh, kita akan coba mengarah ke yang lebih efek jerah. Sebetulnya itu tidak perlu ya Pak ya, sebetulnya tidak perlu. Kalau sudah ada kesadaran, sebetulnya itu nggak perlu. Cuma bila memang diperlukan, kita akan coba mempertegas lagi penegakan hukumnya. Supaya kita melindungi ke yang berizin, itu loh tugas kita ini, melindungi perusahaan yang berizin, itu adalah poinnya. Kedua, melindungi masyarakat supaya tidak salah menggunakan. Tidak salah menggunakan. Betul, tidak salah memilih. Ya, ditunggu Siap. dan penegasan itu Pak Asudi. Siap. Kalau mau pakai bisa nanya kita, pengemudi siapa? Oh Pak Sani. Pak Sani punya SIM-nya apa? Cuman SIM A. Nggak mau saya. Iya. Harusnya punya SIM B yang sesuai ketentuan, B B, satu kan? umum, B1 umum gitu. Kemudian Pak Sani orang mana? Orangnya bagaimana? Itu hak kita juga dong. Saya customer kok gitu kan. Setuju. Berikutnya adalah busnya kayak apa sih? Coba lihat fisiknya. Busnya bagus. Tapi begitu lihat STNK-nya Pak. STNK-nya tua. Oh berarti mobil ini di mock up itu kan, ditambah, diperbaiki lagi gitu, di mock up. Nah itu kan banyak yang seperti sekarang kayak gitu kan. Mobil tahun lama kemudian diperbaiki lagi, tapi kemudian ya tentunya kalau mungkin saya usianya udah 59 ini kan, kemudian saya masuk ke salon mungkin jadi bagus kan, tapi kan dalamnya nggak bisa, kira-kira begitu. Jadi ya sekarang mungkin hak masyarakat untuk memilih. Kalau misalnya mungkin dengan kondisi gitu harganya murah, masyarakat mau, ya bisa saja gitu. Tapi sebentar Pak, saya potong Pak, mohon izin. Pak Dirjen 59 tahun, saya ya 40-an. Gue masih muda. Tapi kan bukan berarti saya lebih sehat dari Bapak, Pak. Nah, Bisa juga, ya. Kan Tergantung pemeliharaan. Gitu. itu maksud saya, artinya kan kalau perusahaan yang berizin jelas itu kan yang saya lihat, saya alami dan yang saya tahu Pak. Karena dari awal tadi Bapak sudah jelaskan standar requirement untuk menjadi operator itu kan sudah jelas. A, B, C, D, F, G, kan gitu Bang Handa. Nah, minimal itu tadi kan kalau Bapak analogikan ke umur tadi, Pak Dirjen 59, saya 40-an. Kan bukan berarti saya lebih sehat dari Pak Dirjen. Karena Pak Dirjen lebih teratur ya, karena seorang saya ke kantor pakai sepeda loh. Kan itu kan sepeda. kan Pulang pergi pakai sepeda. artinya kan habit Bapak lebih teratur karena Bapak aparatur negara gitu kan. Kalau saya kan lebih bebas, ya makan sekenanya, bangun sak maunya, tidur juga semaunya. Nah, mungkin boleh dong saya bilang. Iya, bisa. Umur kendaraan itu kan itu tergantung manajemen, relatif. kan mungkin gitu Pak. Mohon izin ya Pak. Betul. Ya sangat relatif memang ya, saya setuju. Tapi kan kemudian kita sudah membuat semacam peraturan juga ya. Peraturan ada batasan usia untuk kendaraan pariwisata 15 tahun. Untuk kemudian angkutan umum itu 25 tahun, dan kemudian untuk truk itu berapa? 20 tahun. Kalau nggak salah saya 20 tahun. 20 tahun sudah Bukan barang. Tapi memang tidak berarti bahwa dengan batasan kayak gitu selama dalam proses untuk dikaryakan, dikerjakan atau kemudian untuk bekerja ini tidak ada pemeliharaan. Kalau kemudian kita masih muda, usianya muda, nggak ada pemeliharaan, nggak bagus juga gitu. Beda dengan mungkin barangkali sebuah perusahaan yang bagus, menerapkan SPM dengan bagus, SDM-nya bagus, komitmennya bagus, pasti akan bagus dalam rangka menjalankan bisnis terhadap angkutan umum itu. Dia pasti mobil juga setiap berapa kali mungkin dipelihara, diperbaiki dan sebagainya. Tapi kalau memang orang mungkin perusahaan itu nggak punya komitmen, yang penting jalan nyari uang, ya mungkin nggak bagus. Sangat relatif memang. Artinya Pak Dirjen, mohon izin Pak, kalau si operator itu menjalankan apa regulasi yang semestinya Pak, baik dari Kementerian Perhubungan selaku pembina operator, terus APM selaku pemegang merek kendaraan, karena mereka kan ada apa standar untuk regular service dan segala macam guidance-nya Pak.
Terus si pengemudinya seperti yang Bapak bilang tadi, maintain apa namanya SDM-nya tadi jalan, Pembinaan lah. pembinaan kemudian. semua jalan. Bapak setuju nggak kalau saya bilang angkutan darat ini juga tidak kalah baik, safety dan nyamannya ketimbang angkutan lain? Mungkin statement itu. Kalau saya bilang begini, untuk angkutan darat, kalau sebuah perusahaan ya, tapi sebenarnya kalau di jalan ini kan banyak kendaraan kan, Ya. ada mobil bus, Ya. mobil yang kecil yang lain, Ya. sepeda motor sebagainya. Saya yakin kalau namanya perusahaan bus pasti semuanya ingin berjalan dengan baik dan juga selamat. Tapi kemudian seperti kendaraan pribadi, sepeda motor, itu dia juga nggak beda kan, nggak di-manage dengan baik kan, karena memang dia perorangan kan. Ya. Nah bisa saja di jalan mungkin barangkali terlibat kecelakaan dengan yang lain. Tapi saya yakin sebetulnya kalau perusahaan bus itu menjalankan SPM dengan baik dan kemudian selalu mengingatkan, mengedukasi pengemudinya dan juga termasuk penumpangnya juga diedukasi saat mau berangkat, dan kita juga sudah di beberapa terminal kita akan lakukan perbaikan dan hospitality juga mau kita lakukan sehingga ada komunikasi lah sebelum mobil itu berangkat antara petugas kita dengan pengemudi. Intinya menitipkan kepada pihak pengemudi, nitip ini para penumpangnya harus selamat dong gitu. Ya. Jadi kita coba ada semacam suasana kebatinan yang hubungan emosional antara pengemudi, petugas kita di lapangan yang di terminal juga dengan pihak operator. Sehingga betul-betul bahwa ini semuanya adalah memang keterlibatan semua pihak untuk menjalankan aspek keselamatan seperti itu. Saya yakin sih kalau memang itu berjalan, masyarakat juga sebenarnya lebih banyak memilih menggunakan bus ya, Ya. karena bisa lebih praktis, point to point, harganya pun mungkin barangkali tidak terlalu mahal. Tapi mobil sekarang kalau kita lihat Indonesia nggak kalah tuh dengan beberapa negara lain. Oh ya pasti Pak. Iya kan? Ya. Di dalam juga udah kenyamanan, saya lihat sudah ada mobil yang tingkat, double decker dan sebagainya. Kemudian ada sleeper dan sebagainya. Jadi Indonesia ini cukup maju untuk Baik, baik. Terima kasih Pak Den. Jadi artinya kan semua itu kan kembali ke si operator, Ya. bagaimana dia menjalankan manajemennya. Namun masyarakat punya hak untuk mengawasi dan tahu itu kan gitu Pak. Iya. Nah, sejak 2019 akhir ya, sejak 2017 ya kalau nggak salah 17 kan Kementerian Perhubungan ini khususnya Direktorat Angkutan Jalan kan sudah memulai mendigitalisasi ini Pak. Digitalisasi perizinan Nah, sama mungkin tiket. tiket. Nah, kan ada mungkin yang pertama dulu Spionam, Pak. Spionam. Nah, beberapa kali kemarin di konten sebelumnya saya sudah sempat sampaikan ke teman-teman Perpal Spionam. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, Spionam ini apa Ya. sih, Pak? Saya melihat nih pembangunan bidang IT di aspek perizinan, kemudian di aspek yang lain dalam rangka penyelenggaraan untuk bisnis proses dari angkutan umum massal ini, itu oleh Kementerian Perhubungan memang sebagaimana amanat yang ada dalam Undang-Undang 22 dan juga termasuk adalah bagaimana tuntutan masyarakat sekarang ini kan pengen praktis, murah, cepat, kemudian juga Terukur. ada kepastian, terukur, Ya, terukur. ada kepastian. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah membangun bidang aplikasi-aplikasi untuk mendukung, membantu pihak operator termasuk juga masyarakat untuk kemudian mengakses ke proses dari angkutan umum ini sendiri. Siap. Baik pendiriannya, baik juga kemudian kita akan naik. Dan saya kira ini sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Tapi memang kalau keandalannya sistem, kalau menurut saya bagus. Cuma tinggal adalah kadang-kadang di daerah itu kan berbeda kekuatan dari Networknya. ya jaringannya gitu kan, Jaringan. jaringannya. Nah, kadang-kadang saya masih mengalami ada telepon di mana gitu, Pak, Spionam nggak bisa dan sebagainya. Ya, saya sampai dengan sekarang masih meminta kepada Direktur Angkutan mungkin lewat Pak Handa untuk kita lakukan upgrade terus-menerus dan kemudian kita lakukan sosialisasi. Karena mohon maaf, ada juga mungkin operator yang mungkin masih, ya mohon maaf, nggak bisa langsung begitu Betul. apply ke Betul. sistem itu kan. Ya. Gitu. Belum Jadi, bisa mendigitalkan diri ya. artinya memang ya harus kita bimbing gitu. Nah, kemudian untuk yang etiketing memang ini adalah harapan Pak Menteri Perhubungan untuk ada jaminan terhadap harga, kemudian kemudahan masyarakat mengakses, kemudian di terminal juga tidak ditarik-tarik oleh orang, mau ke Solo tarik ini kan jadi masyarakat takut kan, Solo terminal ini tempat apa sih dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita sudah bangun itu, prasarana kita bangun, terminal kita bangun, sistem juga kita bangun.
kemudian juga ekosistem yang baru juga kita bangun. Jadi artinya nanti ke depan terminal selain memang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dengan sistem mungkin masyarakat bisa masuk ke dalam terminal dengan baik, juga adalah di dalamnya mungkin sudah kayak familiar. Terminal itu sekarang menjadi apa ya, sangat transparan, mudah, kemudian juga nyaman dan tidak mencekam. Ya, tidak mencekam, bersih dan sebagainya. Tadi Bapak sudah singgung nih tiketing teman-teman Perpals. Jadi spionam sudah jelas. Ya. Mungkin detailnya nanti teknis biar sama Pak Handa dengan Pak Kasubdit. Ya. Dipas Pak, Digital Dipas. Passenger. Nah, ini kan baru-baru ini Terminal Jati Jajar ya Pak, diresmikan oleh Pak Menteri. Ya. Pak Menteri mencoba sistem tiketing yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Tanggal 10 nanti kita di Pulau Gebang. Di Pulau Gebang. Ya. Kementerian Perhubungan, Direktorat dengan Darat ya. Kadisub. Oh, dengan Kadis. Kadisub. Nah, udah berapa PO sekarang ya udah bergabung? Sekitar 30-an PO. Ya. Nah, jadi itu lebih mendigitalisasi PO-PO sehingga ya yang Pak Dirjen sampaikan tadi, percaloan. Jadi datang ke terminal itu sudah memiliki tiket. Sudah tiket. Ya, sudah tidak takut dengan khawatir dengan ada hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Dan teman-teman Perpals juga harus tahu nih, Bapak kita ini, Bapak Dirjen ini juga ke depan dengan terminal-terminal yang sedang diperbaiki ini akan disematkan kalau nggak salah TOS ya Pak ya? Terminal online system. Betul. Nah, jadi tiket yang dibeli oleh teman-teman Perpals itu akan nyambung dengan sistem terminal ya Pak? Yeah. Kan gitu Bang Anda ya? Yeah, betul. Pak Kasubdit. Nah, jadi ini nih connect sehingga kita angkutan darat dan teman-teman Perpals sebagai pengguna transportasi darat berbasiskan bus itu sudah seperti datang ke Soekarno-Hatta lah, kira-kira gitu Pak Dirjen ya. Jadi benar-benar nuansanya, jadi mulai dari nuansa terminalnya, bangunannya, desainnya itu yang sedang dibenahi ya Pak Dirjen. Ya, betul. Ada berapa terminal terakhir mana Pak? Kalau nggak salah yang yang akan direnovasi. Kalau terminal yang mau kita renovasi tahun 2020 ada sekitar 34 ya. Tahun depan terus gitu. Dan kemudian sejalan dengan perbaikan pada aspek fisik terminal, juga konsep terminal kita rubah. Ya. Seperti yang mau kita bangun sekarang sedang kita lelangkan di yang di Sukabumi itu. Ya, nanti itu terminal akan dikelola oleh swasta, kemudian dengan skema kerjasama KSP itu konsesi 30 tahun akan dibangun mall dengan hotel di bawahnya ada terminal. Kemudian di Pekalongan juga demikian. Kemudian di terminal TTM yang di Merak itu juga kita ada TOD nanti dengan penyeberangan juga dengan kereta api. Jadi konsep terminal ke depan itu selain memang nyaman dalam arti semua mungkin kebutuhan masyarakat ada di situ, juga bisa TOD dengan beberapa moda transportasi yang lain. Bahkan ada usulan ini di Palembang, terminal Karya Jaya itu akan dibangun, permintaannya dari Pak Gubernur kemarin sudah kita evaluasi, sudah kita survei juga, itu terminal antar moda di sana. Jadi ada dari sungai penyeberangan, mungkin di angkutan sungai itu, kemudian ada kereta api, kemudian ada angkutan barang, kemudian terminal. Jadi ke depan konsep kita akan seperti itu. Palembang Karya Jaya ya. Nah itu berarti sudah dalam perencanaan Pak ya? Masih dalam perencanaan. Semoga lah Pak. Itu terminal harus dirapikan. Ya. Pelintas Sumatera ini kadang-kadang kalau masuk itu agak sedih-sedih gimana. Mobil sesuai arahan Pak Dirjen, mobil sudah kita perbaiki, kita bagusin, kita upgrade. Ya, tapi memang dengan kondisi keadaan pandemi ini agak terhalang Pak, mewujudkan cita-cita kita bersama itu Pak. Jadi ada beberapa target kerja kita bersama lah, tidak kami sebagai operator ini agak terhalang dengan situasi ini. Apa nih pesan Pak Dirjen? Kalau pesan berarti untuk saya masyarakat. Ya. Kalau pesan saya tidak untuk masyarakat, yang pertama untuk operator, yang kedua untuk masyarakat. Nah, untuk operator baik yang baru maupun yang lama, ya saya kira pemerintah bersama dengan Organda sudah menyusun beberapa regulasi aturan yang tentunya aturan itu adalah untuk keselamatan, untuk keamanan, juga untuk keberlangsungan terhadap bisnis dari transportasi ini. Nah, untuk itu ya kita harapkan butuh satu komitmen, butuh satu kebesaran hati kita semuanya untuk ikuti aja lah gitu. Kalau nggak sesuai, ayo kita bicara sama kita gitu.
Jangan kemudian jadi kucing-kucingan, kasihan juga kan. Ya. Yang satu sudah sesuai, yang lain tidak dan sebagainya. Jadi artinya persaingan itu menjadi tidak sehat. Tidak sehat, Itu betul. yang pertama kepada operator, dan kemudian operator juga kita harapkan ya monggo diterapkan ketentuan aturan yang sudah kita buat itu supaya minimal ya kita sama-sama ingin mewujudkan secara bersama. Kita tanpa ada operator swasta juga tidak akan bisa berjalan sebagaimana misi yang kita harapkan menyangkut masalah keselamatan. Dan artinya Siap. butuh kebesaran hati kita semuanya, butuh tanggung jawab kita semuanya untuk mewujudkan terhadap apa yang diharapkan dari masyarakat terhadap bisnis transportasi, baik itu mobil akap maupun juga yang untuk mobil pariwisata. Kemudian untuk masyarakat sendiri ya kita harapkan masyarakat sebagai customer. Ada pepatah yang kemudian dulu mengatakan sampai dengan sekarang juga masih banyak juga, bahwa customer atau pelanggan itu adalah raja. Ya kalau gitu kita tuntut kepada pihak PO-nya, kepada pihak mungkin pelakunya, pengemudinya, kalau tidak sesuai dengan harapan kita dan tidak menjamin terhadap atau tidak merefleksikan aspek keselamatan, kenyamanan, saya pikir nggak usah dipakai. Kita kembalikan. Saya minta yang bagus dong, sesuai dengan harga. Artinya masyarakat itu punya hak untuk memilih ya Pak? Memilih. Tentu memilihnya juga harus memilih yang tepat. Yang sesuai. Yang sesuai. Iya, yang sesuai regulasi. Sesuai regulasi. Sesuai kemudian ekspektasi. biaya juga. Ya, sesuai kebutuhan. Ya, Intinya kan itu Pak. Karena ini mohon izin Pak Dirjen. Kadang-kadang di lapangan ini ada juga dia sesuai ekspektasi, sesuai harapan dari sisi pricing dan segala macam Pak Kasubdit, tapi regulasinya nol. Nah, ini yang saya bilang tadi. Saya berharap dengan penjelasan Pak Dirjen Perhubungan Darat ini, teman-teman Perpals, teman-teman jadi lebih terbuka wawasannya akan regulasi yang dibikin oleh pemerintah. Nah, sekarang ini untuk mengecek, untuk tahu seperti apa, siapa dan apa punya trayek atau tidak, kan sudah ada di Spionam tadi Pak ya? Spionam, ya. Jadi tinggal di search di Google Spionam, masuk ke Spionam. Nah nanti mungkin detailnya kita diskusikan sama Pak Kasubdit seperti apa detailnya untuk melihat nomor kendaraan dengan trayeknya atau tidak dan segala macam. Karena tadi Pak Dirjen juga sampaikan jaminan dan jaminan bukan keselamatan, tapi pelayanan dan pertanggungjawabannya. Kan mungkin gitu Pak Dirjen. Ya. Pertanggungjawabannya secara secara hukum lah tentunya. Karena ini kalau tidak salah saya ada dengar belum lama ini sedang didiskusikan untuk pertanggungjawaban itu tadi Pak, karena banyak maraknya angkutan ilegal ini tentang pertanggungjawaban jasa harja itu Pak ya, asuransi itu ya. Nah ini teman-teman juga harus tahu. Jadi ini sedang, karena kan jelas tadi dari Pak Dirjen, kalau menggunakan moda ilegal itu kalau terjadi apa-apa asuransi dan segala macam jelas tidak keluar. Kan gitu Pak. Tapi memang masih ada klausul yang STNK dan segala macam. Nah ini kan yang lagi katanya sedang sedang didiskusikan untuk pertanggungjawabannya kendaraan umum yang memang membayar IW dan kendaraan non umum tadi kan gitu Pak. Nah ini juga harus tahu nih teman-teman, karena hukum itu akan tegak, hukum itu akan jalan kalau kita lakukan bersama-sama dan kita patuhi sama-sama. Setuju nggak Pak? Iya. Jadi kalau hukum itu beliau membuat aturan, tapi kalau semuanya melanggar, ini tidak akan terbentuk satu lingkungan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita tidak akan rapi sampai ke depan, sampai kapanpun kan gitu Pak Dirjen. Jadi stigma negatif tentang transportasi darat itu akan terus berlangsung kalau kita sama-sama tidak patuhi. Baik Bang Sandi dan teman-teman Perpal, saya akan sedikit menambahkan terkait dengan Spionam. Ya, seperti tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, Spionam itu singkatan dari Sistem Perizinan Online Angkutan dan Multimoda. Itu namanya Spionam. Nah sebenarnya Spionam ini adalah untuk merubah kultur. Dari yang dulunya manual, yang perlu banyak berkas dan terus terlalu panjang birokrasinya, yang mewajibkan orang daerah datang ke pusat jauh-jauh, itu kita pangkas habis semua dengan digital dengan menggunakan Spionam ini. Kenapa kita pangkas? Karena dengan Spionam ini kan online. Jadi semua operator atau pengusaha
bisa melakukan perizinannya itu ya langsung di kantornya masing-masing, di rumah masing-masing, langsung Jadi, dia paperless, melakukan. Paperless dan tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta gitu. Kalaupun tidak mengerti, di Spionam ini kita menyediakan kayak call centernya itu untuk menjelaskan kalau ada yang nggak ngerti ini caranya gimana. Karena kan ini digital ya. Seperti yang kata Pak Dian tadi, belum tentu semua operator punya SDM yang mumpuni dalam bidang IT. Nah ini juga sebetulnya pesan juga nih buat teman operator, minimal disediakanlah orang-orang atau SDM yang paham tentang IT. Karena itu kuncinya di situ. Ya, karena apa? Kalau dia paham IT, tentu akan mudah sekali mengupload data-datanya, melihat menu-menunya, termasuk memantau. Jadi karena di Spionam ini menariknya adalah dia itu terbuka dalam artian transparan, tidak ada yang ditutupi. Operator tuh bisa tahu, oh perizinan saya tuh udah sampai mana, kalau dia bermasalahnya di mana, kekurangan dokumennya apa, itu semua terlihat. Jadi nggak ada misalnya, Pak ini kok begini, ya ada buktinya gitu. Jadi kita semua bisa melihat, kami sebagai pemerintah dan operator itu bisa sama-sama melihat, oh ternyata kekurangannya di sini, kekurangannya. Jadi, proses perizinan itu Bang, dari A sampai Z itu bisa dipantau, bisa dan dipantau dideteksi secara langsung ya? Betul. Dan terbuka ya? Terbuka, tidak bisa ditutupi. Jadi kalau misalnya ada salah di kami, keterlambatan di kami, kita bisa langsung ketahuan di situ. Jadi kita bisa sama-sama saling koreksi. Nah menariknya lagi, kita juga membuka semacam WhatsApp group. Jadi kalau misalnya tadi ada KPS yang ternyata udah selesai tapi belum dikirim, misalnya seperti itu ya. Jadi kita informkan. Biasanya kalau terkait ini banyak nih kebetulan, saya sampaikan Bang ya, ini banyak sekali keluhan. Kenapa KPS kami kok belum dikirim? Jadi kan, apakah kita harus ke Jakarta? Jawabannya tidak. Kita tidak perlu ke Jakarta sama sekali. Yang penting adalah alamatnya harus jelas. Ini jadi masalah. Kadang-kadang kita tuh terlambat mengirim, itu karena alamatnya tidak jelas. Dan itu kan dokumen asli ya, penting. Jangan sampai hilang di perjalanan. Nah nanti makanya di WhatsApp group itu kita juga menyediakan sarana untuk berdiskusi sekaligus menyampaikan, Pak, apabila ada kendala-kendala boleh langsung di situ. Nanti kita akan tindak lanjuti. Intinya Spionam itu adalah mempermudah dan mempercepat seluruh proses perizinan yang ada kaitannya dengan angkutan umum, baik itu akap maupun pariwisata. Jadi di Spionam itu selain operator atau masyarakat ataupun kami pun bisa mencari data informasi melalui nama perusahaannya itu sendiri atau nomor polisi. Jadi ini bermanfaat sekali misalnya ada kejadian kecelakaan. Kejadian kecelakaan itu hal pertama yang kita cek itu adalah nomor polisi. Nomor polisi kita masukkan ke Spionam, nanti bisa kelihatan nomor itu punyanya perusahaan siapa, berizin atau tidak. Nah kalau dia tidak keluar datanya, itu sudah dipastikan bahwa kendaraan tersebut tidak berizin. Tapi kalau menurut saya, ya ini betul yang Mbak ada sampaikan tadi pada saat kecelakaan itu kan the worst-nya ya. Tapi yang mungkin lebih bijak itu pada saat masyarakat mau melakukan perjalanan Bang. Oh, jadi dia beli datang kendaraan kan nggak ada salahnya ngecek B1234 terus apa belakangnya dia mau menunjukkan perjalanan dari A ke B. Kendaraan itu terdaftar atau tidak, itu kan itu Bang, kan ya bisa saja tidak terdaftar. Kalau terdaftar mungkin kendaraan 1234 itu untuk tujuan C ke D, sementara kita mau melakukan perjalanan dari A ke B kan, ya paling tidak kan kendaraan itu terdaftar dulu lah. Nah, kalau masalah penyimpangan reklam, itu hal lain lagi lah. Namun dia terregistrasi di Kementerian Perhubungan minimal begitu. Mungkin itu sih kalau dari saya bicara secara awam lah mungkin. Betul, jadi nanti ada di Spionam ini juga kita ada fitur buat masyarakat yang non-operator. Kalau operator kan dia punya bisa registrasi untuk melakukan perizinan. Nah nanti kita lagi sedang mengupdate ke Spionam versi 2. Ini ada fitur untuk masyarakat tadi yang pengguna. Jadi pengguna yang tahu sebetulnya PT ini berizin atau tidak, atau mobil ini berizin atau tidak. Itu nanti ada fitur khusus di Spionam kita yang baru ini. Gitu. Kita tunggu. Ya, jadi lebih terbuka lagi, Pak. Bang. 2.0-nya kita tunggu. Iya dong. Baik, untuk Bang Sani dan rekan-rekan Perpals terkait dengan digital passenger atau DIPAS. Jadi begini, DIPAS ini sebetulnya awalnya, itu benar kata Pak Dirjen, itu adalah mempermudah masyarakat untuk membeli tiket. Itu ide awalnya. Ide awalnya itu. Karena apa? Kita kan sering tahu ya, zamannya dulu waktu angkutan lebaran lah contohnya. Itu kan kita sering ya melihat di terminal itu orang bertumpukan. Datang pagi
baru dapat tiket sore, Kadang malam. kadang malam, kadang dia datang pagi, bisnya nggak tahu kapan datangnya. Ya, betul. Kan jadi kita banyak sekali kejadian di terminal-terminal itu menumpuk, penumpang menumpuk tanpa kepastian gitu loh. Belum lagi kadang-kadang dapat bisnya tidak sesuai. Nah, kita ingin memberi kemudian pada masyarakat adalah dengan Dipas tadi, yaitu dengan cara memberikan opsi-opsi kepada masyarakat untuk membeli secara digital lagi-lagi nih. Kita kembali ke digital secara online. Banyak opsinya. Pertama, dia bisa menggunakan aplikasi. Kita bisa langsung mencari tujuannya, jam berapa, terus bisnya apa, duduknya di mana, seatnya seperti pesawat lah, seperti itu. Itu pertama dari lewat HP. Nah, kalau dia mendadak gimana? Kita bisa ada sistemnya go show juga. Go show, ya. Jadi calon penumpang bisa langsung datang ke terminal yang sudah ada Dipasnya, dan langsung ada mesinnya nanti di sana. Dia tinggal mengetikkan tujuan dan sebagainya. Nanti kalau sudah ada pembayaran, baru nanti akan dapat semacam tiketnya. Nah, ini yang menarik sebelum saya lanjut ke Dipas yang lainnya. Ini sebetulnya juga tidak hanya sekedar tadi membeli tiket sebetulnya, tapi juga memberi pelayanan kepada masyarakat di terminalnya. Jadi nanti kita Dipas ini bersinergi dengan namanya TOS tadi, Terminal Online System. Nah, itu kalau itu sudah bersinergi, maka terminal yang punya TOS ini sudah seperti kayak di bandara. Jadi penumpang nggak perlu lagi ribet, nggak perlu lagi dia datang pagi-pagi, dia cukup datang misalnya sejam atau 2 jam sebelumnya, dia datang dengan membawa QR code di HP-nya, dia langsung bisa di print di mesinnya, nanti akan keluar boarding pass. Boarding pass itu ada QR code lagi. Yang ini adalah untuk membuka gate in pada saat dia masuk ke ruang tunggu. Jadi benar-benar nggak perlu lagi numpuk-numpuk atau ngantri-ngantri, karena udah pasti. Yang datangnya jam 12 ya sebelumnya 12 datang, yang datangnya jam 5 datang. Jadi nggak perlu bertumpukan. Artinya sekalian untuk supaya masyarakat atau calon pengguna transportasi dari berbasiskan bus itu bisa mengatur jam tiba di terminal dengan sudah memegang tiket. Daripada mereka ke terminal dulu baru mau cari tiket, resiko dan tanda kutip ditarik oleh orang oknum ya. Kalau itu kan oknum, Bang. Iya, betul. Nah, ditambah lagi harus berjubel dengan orang yang sudah mau berangkat, itu kan yang bikin menambah crowded sebenarnya. Betul. Jadi kalau dulu berjubelnya itu kan karena nggak pasti. Jadi mereka siap cepat dia dapat, tapi belum tentu juga dapat gitu kan. Kalau sekarang nggak, mereka datang sesuai dengan schedule-nya. Dengan demikian jumlah penumpang atau crowded di dalam penumpang pun akan sangat jauh berkurang. Karena udah nggak ada lagi, mereka datang ya sesuai dengan jadwalnya. Nah, menarik lagi tadi, antara calo-calo itu udah nggak ada lagi, Bang. Kalau udah ada perusahaan tersebut sudah bergabung di Dipas, sudah punya etiketing, dia nggak ada lagi agen-agen atau calo-calo itu. Dan mungkin memang itulah yang sedikit membuat tantangan di kita, karena itu kan merubah paradigma lama ke paradigma baru. Nah, ini yang memang tidak serta-merta semua perusahaan bisa beralih dari manual review. Makanya saya sampaikan ke Pak Dirjen yang baru bergabung itu baru 30-an dari 300-an lebih, ya kan? Perusahaan yang sudah terdaftar, bayangkan itu. Dan kalau tidak salah saya, Dipas ini kan juga sistem tiketing yang bisa digunakan oleh operator gratis miliknya kementerian. Betul. Jadi begini, untuk perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan lama yang belum punya sistem etiketing, kita menyediakan gratis, Pak. Jadi silakan saja daftarkan ke kami, beritahu perusahaannya mana, nanti kita dengan melalui konsultan IT kita akan membuatkan sistem etiketingnya. Jadi nggak perlu keluar uang lagi, langsung tinggal kita bikinin dan otomatis kan tergabung di Dipas kita. Jadi memang sampai disitulah pelayanan harus. Kementerian Perhubungan ini ya, Bang, yang di bawah Direktorat Angkutan Jalan. Jadi supaya operator itu mendigitalkan diri lah, kira-kira gitu. Seperti itu. Menyiapkan, tidak hanya menuntut, tidak hanya menginstruksikan, namun juga menyediakan sarananya. Betul. Kan gitu. Sebetulnya banyak Pak keuntungannya. Tadi dari penumpang tadi udah jelas keuntungannya. Dia punya kepastian, kemudahan. Dari operator juga ada. Dia lebih tahu, lebih pasti. Dari penjualannya kan dia lebih pasti. Oh, yang terjual sekian. Bisa mengukur. Dia bisa mengevaluasi dengan hasil dari digital passenger tadi. Dia tahu trayek mana yang bagus, trayek mana yang ternyata perlu ditambah armadanya, trayek mana yang drivernya tuh sesuai, mana yang tidak sesuai, pelanggaran segala macam tuh semua dapat ada di GPS. Karena itu tadi pentingnya GPS tadi kan, GPS itu wajib ada di kendaraan, nanti terkonek juga ke GPS ini. Agak kelewat nih, Bang. Pak Kasubdit. Di SPM dan sekarang sudah ditegaskan oleh seluruh operator
wajib menggunakan GPS ya Bang? Betul, betul. Itu Jadi salah satu seluruh persyaratan. armada, baik dalam trayek atau tidak dalam trayek, itu wajib menggunakan GPS ya Bang? Betul, itu sebetulnya bukan mengada-ngada ya. Banyak orang mengatakan itu adalah tambahan biaya. Sebetulnya tidak. Itu justru membantu kita semua. Kita bisa melihat penyimpangan trayek, kita bisa melihat berapa sih konsumsi bahan bakarnya, kita bisa melihat ketepatan waktu dan lain sebagainya. Itu banyak sebetulnya Bang. Ya. Jadi tidak sekedar tempelan gitu loh. Minimal, Nah selain itu ya, minimal bisa mengukur jam dan jarak tempuh di kendaraan tersebut pada saat melakukan trayek A ke B. betul, Sehingga kita bisa mengoptimalkan betul. kendaraan ini, misalnya kita bisa estimasi dia sampai jam berapa, Betul kita mau sekali. kalau ada demand lanjutan, Betul. kita mau berangkatkan lagi kembali, bisa kita set up lah, kira-kira begini gitu Bang ya? Iya makanya tadi, jadi penumpang kenapa tidak perlu dari pagi, dia udah pasti, jadi begitu dia datang ke terminal dia udah tahu, oh terminal bis saya tuh sekian jam lagi atau setengah jam lagi datang, karena ada GPS tadi. Jadi nanti ada layar untuk mengetahui keberadaan posisi bisnya tadi. Itu sebetulnya impian yang akan kita capai dalam waktu dekat ini. Siap. Dan mudah-mudahan sih harapan saya ke teman-teman operator, tolong segera bergabung di Digital Passenger, terutama untuk yang sudah punya. Kan sudah punya sistem etiqueting, ada yang udah punya ya. Tinggal dimasukin ke kami, atau yang sudah bergabung dengan OTA, yang kayak Traveloka dan lain sebagainya, itu silakan gabung ke kami. Dan untuk yang belum punya tadi, kami berikan gratis. Siap. Mungkin terakhir nih Pak, Ya. di masa pandemik ini, mungkin ada pesan khusus Pak Dirjen untuk kami Ini ya. apa namanya operator dan teman-teman pengguna itu. Ya. Ya saya kira kalau di masa pandemi ini memang semua terpengaruh lah gitu. Semua Pak. Sehingga semua berdampak. juga harus merespon apa yang harus kita lakukan untuk sama-sama dengan pemerintah dalam rangka menerapkan protokol kesehatan yang baik, sehingga kita harus menjalankan dua aspek ya, satu aspek ekonomi, satu lagi aspek menyangkut masalah kesehatan. Ini harus berjalan beriringan. Nah, kalau bicara menyangkut masalah aspek kesehatan, di mana kita juga sebagai agen untuk melakukan satu perubahan atau pencegahan bersama dengan masyarakat yang lain, bahkan dengan pemerintah bersama-sama gotong royong untuk melakukan pencegahan. Jadi untuk itu kita dari Dijen Perhubungan Darat sudah mengeluarkan surat edaran, ya kita harapkan di mana diantaranya bus setiap saat harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian wajib kepada pengemudi juga kepada penumpangnya menggunakan masker, dan saya sudah tentukan simpul transportasi darat baik itu terminal atau kemudian dermaga untuk yang penyeberangan itu harus daerah yang memang wajib menggunakan masker. Kemudian jaga jarak itu pasti, dan kemudian cuci tangan. Makanya di beberapa terminal kita, di semua terminal itu sudah kita siapkan tempat-tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang bukan di tempat yang sebelumnya ada. Pasti akan dipasang tempat lain. Dan saya kira 3M ini, masker, kemudian menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan, ini harus menjadi satu kebiasaan baru kita saat kita menggunakan bus. Dan kita sangat berharap juga peran serta dari pihak operator untuk menyampaikan juga kepada pengemudinya, kepada penumpangnya, dan kemudian secara berkala busnya ya dilakukan penyemprotan disinfektan, kemudian ya dipelihara dengan baik sehingga bus itu tidak menjadi satu alat yang kemudian justru akan menularkan itu kan. Ya. Tapi saya bersyukur sampai dengan saat sekarang ini sih, saya mendengar banyak juga saya dikirimi video oleh beberapa operator, termasuk juga oleh Damri dan yang sebagainya, itu sudah dijalankan dengan baik. Termasuk Baik. PO-san juga sudah. Terima kasih Pak. Ya karena memang kami sadar dan kami harus akui disitulah kehidupan kami Pak. Sehingga kan situasi yang terjadi kan harus kita sesuaikan dan kita patuhi. Ya karena kita kan harus jalan kehidupan ini, nggak bisa kita stop di situ saja menyerah, geletak ya Pak Dirjen juga pasti marah sama kami kan, gitu aja kamu ngalah, kalah kan gitu Pak Dirjen. Jadi memang kita pasti sudah harus menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi, dan alhamdulillah sampai hari ini baik itu pengemudi, penumpang, dan kita kepada kru pun kami bilang tegas kepada seluruh penumpang, mana yang pas selama perjalanan dia melepas masker atau dia bukan melarang mereka ngobrol ya, tapi menghimbau untuk tidak ngobrol, tidak bercakap-cakap. Tidak bercakap. Karena bercakap-cakap kan kita ada droplet kan yang. Betul. Baik Pak Dirjen, terima kasih waktunya. Ini Mas sangat Ani, kalau misalnya juga masyarakat atau kemudian pengusaha juga ingin lebih tahu persis, ya silahkan mungkin datang konsultasi. Kita punya klinik konsultasi untuk bisa memberikan
kepada masyarakat yang ingin berbisnis, Siap. gitu kan. Siap. Demikian, Oke Pak Dirjen, terima kasih waktunya Pak Dirjen. Terima Nah, kasih. ini ada salam perpals nih Pak. Salam. Salam perpals tuh gini tangannya Perpals. Pak. Gas. Ini tekuk Pak. Oh, tekuk ya. Nah, Oh, ini jadi- metal ya. Ini gini Pak, jadi Gas. kita bareng gas. Gas. Jadi Kan ngebut dong. bukan gas tuh jalan terus. Oh, jalan. Bukan dong. Jangan dilihat dari sini. Oh, iya. Ngebut ya dong Pak Dirjen. Oke. Oke. 1 2 3 gas.